Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan kami makin semangat. Semoga Anda senantiasa dalam berkah yang maha kuasa. Terima kasih. Merindu cinta. Bab 3. Pagi itu cuaca tampak cerah. Sama sekali tak terlihat awan mendung yang akan menjadi cikal bakal turunnya hujan. Di teras sebuah rumah, di pinggiran Jakarta Timur, terlihat seorang gadis muda dengan baju hijau yang sedang mengenakan sepatu sambil mengunyah sepotong roti. "Kamu bukannya makan yang beneran," tegur seorang wanita berusia 50-an yang datang sambil membawa 2 kantong plastik berisi kebutuhan dapur. Gadis muda yang tak lain adalah Ana itu tersenyum lebar. "Soalnya buru-buru Bu," jawab Ana yang sudah siap untuk berangkat. "Tapi ini kan hari Minggu. Masa kamu seminggu penuh gak ada libur?" "Abis mau gimana lagi Bu? Hari yang lain aku kerja. Ini juga masih untung aku bisa minta undur waktu untuk tugas kuliah. Kalau hari ini gak beres, pasti akan lebih repot. Doain aku ya." "Ya udah, hati-hati." Ana mengangguk dan setelah salim, ia mengecup pipi ibunya. "Kalau sudah selesai langsung pulang, pesan ibu." Jawab Ana sekenanya. "Ana, kamu dengarkan." Suara ibu menekan sambil menatap penuh peringatan. Ana menoleh sambil tersenyum lebar. Iya ibuku sayang. Aku nanti langsung pulang. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab sang ibu sambil memandangi kepergian putrinya. Jarum jam menunjukkan angka pukul 8.10 WIB. Ana mempercepat laju motornya. Pagi ini ia ada janji dengan Pak Suryo, dosen mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Pak Suryo adalah dosen yang baik namun tidak banyak basa-basi. Meskipun sudah agak sepuh, ia dikenal sangat disiplin. Tidak pernah telat. Tidak pernah absen. Luar biasa. Ana masih ingat betul jawaban Pak Suryo pada saat membuat janji untuk menyerahkan tugas hari ini. Dalam SMS-nya, Pak Suryo menulis, "Kantor saya, jam 9, JGN telat, sungguh jawaban yang irit." Setelah 10 menit, Ana pun sampai di kampusnya. Ia segera memarkir motornya dan bergegas menuju lobi. Sambil berjalan Ana melihat jam tangannya. Sekarang jam 8.25. Alhamdulillah, masih ada waktu. "Pagi Neng Ana," sapa seorang security sambil tersenyum ramah. "Namanya Pak Bakyo." "Pagi Pak, sehat?" "Harus selalu sehat dong," jawab Pak Bakyo penuh bangga. "Tumben hari Minggu ke kampus. Bukannya jadwal Neng Ana itu hari Selasa, Kamis dan Sabtu." "Saya mau nyerahin tugas Pak." "Tugas?" "Iya, tugas dari Pak Suryo," jawab Ana sambil mengangguk. "Oh, dengan Pak Suryo. Beliau sudah datang belum Pak?" tanya Ana untuk memastikan. "Udah, tadi pagi jam 7 pas." "Udah di mari?" jawab Pak Bakyo sambil nyengir. Entah kenapa dia agak menekankan kata, pasnya. "Oke deh. Saya mau ke ruangan beliau ya Pak." "Baik, silahkan Neng Ana. Semoga lancar tugasnya." Ana tersenyum dan mempercepat langkahnya. Setelah melewati lobi, ia berbelok ke kiri dan langsung menuju tangga. Ruangan Pak Suryo ada di lantai 2B nomor 8. Di pintu ruangnya tertulis papan nama bertuliskan, Suryo. Singkat, padat, tanpa embel-embel gelar apapun. Setelah sampai di depan ruangan Pak Suryo, Ana langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masuk," suara berat khas Pak Suryo. Karena sudah dipersilahkan, Ana segera masuk. Pak Suryo yang saat itu sedang membaca sontak meletakkan bukunya di atas meja. "Ada apa?" tanya Pak Suryo tanpa basa-basi. Ana menjawab dengan cepat, "Saya mau nyerahin tugas saya Pak." "Tugas apa?" "Makalah tentang proses penciptaan kata baru Pak," jawab Ana sambil mengeluarkan tugasnya yang sudah terjilid rapi. "Janji dengan saya pada jam berapa?" tanya Pak Suryo. Jam 9 Pak," jawab Ana agak bingung. "Sekarang jam berapa?" Ana melirik jam tangannya, jam 8:45. "Berarti masih ada waktu 15 menit. Kamu keluar dulu, saya sedang membaca. Nanti setelah jam 9, baru kamu masuk." Baik Pak," jawab Ana sambil permisi. Sesampainya di luar, Ana duduk di bangku dan menarik napas panjang. Sejak masih di semester 2,
Ana memang sudah mendengar bahwa di semester 3 nanti, ada seorang dosen bernama Pak Suryo yang berkepribadian tepat waktu dalam segala hal. Awalnya, ia mengira dosen super itu hanya tidak menerima tugas yang terlambat, siapa sangka yang terlalu cepat pun ditolak juga. Sambil menunggu waktu, Ana mengeluarkan HP. Ada satu pesan masuk, dari Mbak Atik. An, besok lo masuk sampai malam bisa gak? Ana segera membalas, kenapa emang? Gua mau anterin nyokap sorenya. Jadwal kontrol. Ana diam sejenak. Berarti kerja dari pagi sampai malam, nih. Hufet. Oke, Mbak. Makasih sayang, kamu emang the best. Jadi makin love, WKWK. Jijai, balas Ana sambil tersenyum geli melihat emoticon love yang dikirimkan Mbak Atik. Tak terasa, sudah 15 menit berlalu. Ana kembali masuk ke ruangan Pak Suryo dan menyerahkan tugasnya. Dosen super itu membaca makalah Ana dengan seksama. Sesekali, pada beberapa lembar, ia menuliskan beberapa koreksi. Setelah sekitar 10 menit, Pak Suryo menyerahkan makalah itu kembali. Kamu mau terima nilai seperti ini atau mau ambil perbaikan? Sesaat, Ana tampak ragu. Namun, ia juga penasaran, nilai saya berapa Pak? Jawab Pak Suryo tanpa basa-basi. Duh, minim banget, batin Ana. Saya ambil perbaikan aja Pak, tapi saya boleh minta waktu 1 pekan. Oke, minggu depan, pada jam yang sama. Baik, terima kasih, Pak. Saya permisi. Ana, Pak Suryo memanggil. Ana yang sudah hampir membuka pintu berbalik. Ya Pak. Untuk menambah referensi, coba kamu kunjungi gudang buku. Di sana ada banyak bahan tambahan. Gudang buku, tanya Ana sambil garuk-garuk kepala. Asli dia baru kali ini mendengar nama itu. Pak Suryo tidak langsung menjawab. Ia menuliskan sesuatu di kertas memo dan menyerahkannya pada Ana. Itu alamatnya. Terima kasih Pak, kata Ana sambil tersenyum. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Minggu siang. Jalan Ketapang tampak agak lengang dari pejalan kaki. Mungkin karena terik matahari yang menyengat, orang menjadi agak malas berada di luar. Amsal yang sedang berjalan santai sambil menikmati es krim menghentikan langkahnya. Dahinya agak mengernyit saat melihat seorang gadis lengkap dengan helm dan masker tampak sibuk dengan motornya yang tak mau menyala. Berkali-kali di starter, mesin motor seperti enggan untuk hidup. Kenapa, Mbak? Tanya Amsal. Gak tahu nih, Mas. Tiba-tiba mati. Jawab sang gadis sambil membuka helmnya. Rambutnya panjang sepunggung. Boleh saya cek sebentar? Amsal menawarkan diri. Boleh, kata sang gadis terdengar lega. Amsal langsung mencaplok potongan es krimnya yang masih tersisa. Pemuda ini kemudian mencoba menyalakan motor tersebut. Sudah 3 kali di starter, motor tetap tak mau hidup. Gimana Mas? Tanya gadis itu cemas. Kayaknya masalah di busi atau aki. Ada obeng gak? Ada di dalam jok. Amsal membuka jok motor dan menemukan apa yang ia butuhkan. Setelah sekitar 10 menitan, motor itu dapat kembali menyala. Beres Mas? Tanya sang gadis dengan mata berbinar. Sip, cuma businya aja yang kotor, balas Amsal sambil tersenyum. Makasih banyak ya Mas. Kalau gak dibantuin, saya gak tahu harus gimana. Sama-sama, saya cuma kebetulan lewat. Jawab Amsal ringan. Kira-kira jadi berapa Mas? Tanya gadis itu hati-hati sambil mengeluarkan selembar merah. Oh, gak usah. Gak apa-apa, saya ikhlas. Bener, tapi saya jadi gak enak nih. Gak usah, gak apa-apa. Bas simpen aja duitnya, oke. Sang gadis menghela nafas, lalu berkata, makasih ya, Mas. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin, ujar Amsal pelan. Saya permisi ya. Baik, silahkan, hati-hati. Amsal memandang kepergian sang gadis hingga tertelan tikungan. Dari mana dia? Siapa namanya? Suaranya kok seperti tak asing. Dan, hei, Amsal teringat sesuatu. Obeng sang gadis masih di tangannya. Setelah garuk-garuk kepala, Amsal menyalahkan dirinya sendiri. Bodoh. Senin sore, kafe suka-suka tampak ramai dikunjungi pelanggan. Seperti biasanya, Ana sibuk bolak-balik mengantar pesanan.
Hari ini ia harus bekerja dari pagi hingga nanti malam. Badannya terasa pegal-pegal semua. Ana, istirahat dulu sana, kata Della yang biasa bertindak sebagai kasir. Iya, Mbak Della, aku rasanya capek banget, jawab Ana sambil meregangkan punggungnya. Ya udah, kamu ke ruang karyawan dulu aja. Oke, jawab Ana sambil mengacungkan jempol. Gadis itu segera menuju ruang karyawan. Sesampainya di sana, ia langsung duduk di atas kursi dan membuka HP. Tidak ada pesan masuk. Ah, enaknya mah rebahan ini. Gumam Ana sambil memejam-mejamkan mata dan menguap. Mata Ana akhirnya benar-benar terpejam, ia tertidur karena kelelahan. Sayangnya, selang 5 menit. Tok, tok. Pintu ruangan diketuk dari luar. Ana yang ketiduran sedikit kaget. Ana, satu suara sembar yang akrab di telinganya memanggil. Ya, Kang Maman. Kamu lagi sholat ya? Tanya Maman. Enggak, kenapa? Kata Mbak Della bisa bantuin jaga di depan sebentar ga? Soalnya Mbak Astrid sama Neneng lagi magriban. Oke, tapi aku ke toilet dulu bentar. Ana ke toilet bukan untuk buang air, tapi cuci muka. Jujur saja, ia sedang ngantuk berat. Setelah membasahi muka, gadis itu berdiri di depan cermin. Kantung mataku jadi agak hitam, batin Ana dalam hati. Hufat. Setelah sedikit memakai makeup dan menata rambutnya, gadis itu berbisik tegas pada dirinya sendiri, semangat Ana. Sorry, Mbak, tadi aku ke toilet dulu, kata Ana pada Della yang menanggapinya dengan senyuman. Sip, kata Della sambil mengacungkan jempol. Kamu beresin meja ya An. Ana langsung mengerjakan tugasnya dengan mengambil beberapa piring dan gelas kotor di atas meja. Sambil mengelap meja, gadis ini melihat kalau Kang Maman bertindak sebagai petugas penyambut tamu dadakan di pintu depan. Selamat datang di Suka-Suka, sapa Kang Maman ketika ada seorang pelanggan yang baru datang. Tak lupa, Kang Maman tersenyum sambil meniru gaya para gadis pintu yang biasanya bertugas. Pelanggan ini terlihat terkejut melihat sikap ramah Kang Maman. Namun, ia akhirnya mengangguk dan langsung menuju ke tempat favoritnya. Di samping jendela, bola mata Ana agak membesar saat melihat tamu yang baru datang itu. Kotak memorinya terbuka lebar. Pelanggan ini adalah seorang pemuda berkacamata. Gadis ini sangat ingat bahwa kemarin, saat motornya bermasalah, pemuda inilah yang menolongnya. Sejujurnya, Ana sendiri saat itu merasa pernah melihat pemuda ini, entah di mana. Namun karena agak terburu-buru, ia tak sempat untuk mengingat lebih jauh. Ana yakin kalau ia takkan salah orang. Apalagi, loh, bukankah jaket, kaos, dan celananya itu sama dengan yang kemarin? Apa tidak ganti? Selamat datang Kak, mau pesan apa? Kata Ana sambil menyodorkan daftar menu. Sang tamu menerima daftar menu dan setelah beberapa saat membacanya, ia menatap pada Ana. Kamu, tanya pemuda itu yang ternyata adalah Amsal. Ya, ini aku. Apa kamu ini kamu? Kata Ana. Amsal tertawa, pertanyaan macam apa ini? Pantes, kayaknya aku pernah dengar suara kamu, kata Amsal. Aku juga merasa pernah melihat kakak, balas Ana. Sebentar, Amsal membuka tasnya, dia mengeluarkan sesuatu, ini obeng kamu. Kemarin aku lupa mengembalikan. Makasih, kakak dah bantuin aku, kata Ana setelah menerima obeng itu. Disadari atau tidak, sikap tersipunya lebih mirip seorang gadis yang menerima sekuntum bunga daripada alat tukang. Sama-sama, kamu ganti gaya rambut. Hah, maksudnya, tanya gadis itu tak mengerti. Sambil mengangkat bahu, sang pemuda menjawab, biasanya tergerai. Sekarang dikuncir. Kuncir, Ana menyentuh ujung rambutnya yang dikuncir. Iya, kayak ekor kuda, kata Amsal datar. Rambut aku, ekor kuda, Ana setengah melotot dan kehabisan kata-kata. Ia sungguh tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Jujur saja, Ana saat ini merasa sebal sekaligus geli. Entah kenapa, tiba-tiba bayangan ekor kuda menari-nari di benaknya. Lalu ekor kuda itu tiba-tiba menempel di kepalanya. Arg, apa-apaan cowok ini? Ana tak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Boleh tahu nama kakak siapa? Tanya Ana setelah kesadarannya yang sempat diteror ekor kuda kembali. Amsal, jawabnya mantap. Aku Ana Hunaifi. Aku tahu, potong Amsal.
Makanya aku panggil kamu Ivy. Ana tersenyum lepas. Yah, Ivy memang asing, tapi itu tak buruk. Tapi cuma Amsal yang memanggilnya begitu. Semua yang mengenalnya pasti memanggil Ana, bahkan ibu. Jadi, Kak Amsal mau pesan apa? Amsal menyerahkan daftar menu dan berkata, tolong satu. Namun, sebelum Amsal selesai bicara, Ana sudah mendahului, kopi polos tanpa campuran, dengan gula yang dipisah. Ana tersenyum penuh kemenangan. Amsal hampir tertawa karena tebakan sang gadis itu tepat. Meskipun, sebenarnya saat itu ia juga hendak memesan roti bakar karena dari siang belum makan. Tapi ia tak ingin merusak momen kemenangan gadis yang ada di hadapannya ini. Ya, kamu benar, tolong ya, kata Amsal seraya tersenyum getir. Ana tersenyum kemudian pamit untuk menyampaikan pesanan Amsal. Setelah mengantarkan kopi pada sang pemesan, gadis itu kembali dan duduk di samping Della. Dari sini, ia bisa melihat bagaimana Amsal seolah tak peduli dengan sekitarnya dan tenggelam dalam bacaannya. Ia melihat bagaimana pandangan Amsal yang tak teralihkan dari buku, meskipun tangannya harus meraba-raba saat hendak mengambil atau meletakkan kopinya. Orang aneh, batin Ana sambil tersenyum. Woi, Della menegur. Hah, apa? Ana gelagapan. Jangan bengong, kesambet entar, seloroh Della yang disambut Ana dengan tawa cekikikan. Ada apaan? Tanya Della kemudian. Enggak ada apa-apa, jawab Ana sambil menahan senyum. Masak gak ada apa-apa? Selidik Della tak percaya. Ana agak panik, beneran mbak? Ana, suara Della penuh tekanan. Aku cuma keingetan sama ekor kuda aja. Lucu banget, jawab Ana sambil menahan geli. Ekor kuda, Della bingung. Iya mbak, ekor kuda, jawab Ana sambil mengibas-ngibaskan rambutnya yang dikuncir. Della mengernyitkan dahi tanda tak mengerti. Ia segera membuka HP lalu mengetik di Google. Ekor kuda, ekor kuda lucu. Melihat hasilnya, Della makin mengernyit. Ah, apanya yang lucu? Kebanyakan gaul sama si Atik sih. Jadi ketularan error lo, ledek Della. Tapi Ana tak peduli dengan ledekan Della dan masih sesekali tersenyum geli membayangkan ekor kuda.